Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang logika matematika. Nah, teman-teman, selain hitung-menghitung, terdapat hal-hal yang dipelajari dalam matematika. Salah satunya adalah logika matematika. Logika matematika akan memberikan landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan. Hal-hal yang akan kita pelajari dalam logika matematika ini mengenai yang pertama, pernyataan, kedua, ingkaran atau negasi, ketiga, konjungsi, keempat, disjungsi, yang berikut implikasi dan biimplikasi. Nah, yang pertama yaitu pernyataan. Merupakan suatu kalimat yang bernilai benar ataupun salah, namun tidak keduanya. Sedangkan suatu kalimat dikatakan bukan pernyataan jika kita tidak dapat menentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah atau mengandung pengertian relatif. Nah, ada dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan tertutup dan pernyataan terbuka. Contohnya, Paramex adalah obat sakit kepala. Nah, ini bernilai benar. Jarak dari apotek dan rumah sakit adalah dekat. Nah, ini bernilai salah karena ini bukan pernyataan, karena dekat itu berarti relatif. Yang berikut, ingkaran atau negasi. Ingkaran didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Nah, berikut teman-teman adalah tabel ingkaran yang bisa teman-teman lihat di gambar. Itu berarti, jika suatu pernyataan atau P bernilai benar, maka ingkaran atau Q akan bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Contoh, semua kata yang berakhiran ase merupakan nama enzim. Tetapi, jika di ingkaran, ada kata yang bukan merupakan nama enzim. Yang berikut, konjungsi. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan, sehingga membentuk pernyataan majemuk P dan Q yang disebut konjungsi, yang dilambangkan dengan P dan Q. Nah, berikut bisa teman-teman lihat tabel kebenaran dari konjungsi. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam konsep konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika keduanya pernyataan P dan Q benar. Contohnya bisa teman-teman lihat dalam gambar tersebut. Oke, yang berikut disjungsi. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung atau sehingga membentuk pernyataan majemuk P atau Q yang disebut disjungsi yang dilambangkan dengan P atau Q. Nah, ini merupakan tabel kebenaran dari disjungsi. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam konsep ini hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan yaitu P dan Q salah. Contohnya, boleh teman-teman lihat, boleh teman-teman baca di gambar ini, yaitu broma atau paracetamol adalah obat MA. Penjelasannya silakan teman-teman baca. Dan yang berikut, implikasi. Nah, implikasi ini bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan, di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Implikasi ini ditandai dengan tanda notasi yang bisa teman-teman lihat. Misalkan, P, Q adalah pernyataan. Implikasi berikut. Dibaca jika P maka Q. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari implikasi. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa dalam konsep implikasi akan bernilai salah jika dan hanya jika sebab bernilai benar, namun akibat bernilai salah. Selain itu, implikasi bernilai benar. Contohnya seperti berikut ini. Nah, dan yang terakhir, yaitu apa?
biimplikasi. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga membentuk pernyataan majemuk P jika dan hanya jika Q yang disebut biimplikasi yang dilambangkan dengan P jika dan hanya jika Q. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari biimplikasi. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa dalam konsep biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya, yaitu pernyataan P dan Q bernilai sama, baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Contohnya, semua penyakit akan sembuh jika dan hanya jika ada obat yang manjur. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Thank you.